Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga kasih Tuhan selalu menyertai kita setiap hari. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita dalam Tuhan. Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan sebuah tema yang sangat relevan bagi setiap kita, yaitu waspada penyakit rohani seiring bertambah usia. Ketika berbicara tentang bertambahnya usia, banyak hal yang bisa kita harapkan. Pengalaman hidup yang semakin matang, kebijaksanaan yang terlahir dari perjalanan panjang, dan tentunya semakin dekat dengan Tuhan. Namun, ada juga hal-hal yang harus kita waspadai. Salah satunya adalah penyakit rohani yang bisa merusak hati kita, hubungan kita dengan Tuhan, dan sesama. Salah satunya adalah perasaan-perasaan negatif yang terkadang muncul seiring berjalannya waktu, seperti kepahitan, kemarahan, atau kegeraman. Sebelum melanjutkan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas kasih dan pemelihara-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Kami mohon agar Engkau membuka hati kami untuk memahami firman-Mu hari ini. Bimbing kami agar kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus mengingatkan kita dalam Efesus 4 ayatnya ke-31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Firman Tuhan ini sangatlah penting untuk kita renungkan. Kita mungkin berpikir bahwa seiring bertambahnya usia, kita semakin bijak dan damai. Namun, tidak jarang pula kita menjadi lebih mudah terpengaruh oleh perasaan negatif yang kita pendam. Mari kita merenung sejenak. Apakah saudara merasa semakin mudah tersinggung, lebih cepat marah, atau mungkin semakin sulit memaafkan? Atau mungkin ada rasa kepahitan yang muncul dari peristiwa-peristiwa di masa lalu yang belum juga selesai. Semua perasaan ini, meskipun tampaknya sepele, bisa menjadi penyakit rohani yang menggerogoti hidup kita secara perlahan. Saat kita semakin tua, kita sering kali menghadapi tantangan-tantangan yang baru. Kita mungkin merasa kecewa karena anak-anak sudah jarang mengunjungi, pekerjaan sudah tidak sebagus dulu, atau teman-teman mulai menjauh. Semua ini bisa menumbuhkan perasaan kepahitan, kegeraman, atau bahkan amarah dalam hati kita. Tanpa kita sadari, perasaan-perasaan ini dapat menumpuk dan merusak kedamaian dalam hati kita. Tuhan mengingatkan kita dalam Efesus 4 ayatnya ke-31 untuk membuang semua itu dari hidup kita. Semua hal negatif seperti itu akan merusak hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Lalu, mengapa perasaan-perasaan negatif ini bisa berbahaya? Ketika kita menyimpan kepahitan atau amarah, kita mulai membangun tembok dalam hati kita. Teman-teman yang dulunya dekat mulai menjauh, keluarga yang dulunya penuh kasih bisa mulai terasa asing. Bahkan yang lebih penting, hubungan kita dengan Tuhan juga bisa terganggu. Kita menjadi lebih keras hati dan enggan mendekat kepadanya. Kita merasa seolah-olah Tuhan tidak lagi peduli dengan kita. Mari kita lihat sebuah ilustrasi. Bayangkan ada seorang bapak yang sudah berusia lanjut. Dulu ia sangat ramah dan penuh semangat. Namun belakangan ini ia mulai merasa kecewa dengan hidupnya. Anaknya jarang sekali mengunjunginya, padahal dulu mereka sangat dekat. Ia mulai menyimpan perasaan marah dan kecewa dalam hatinya. Setiap kali berbicara dengan anak-anak, ia selalu mengungkit-ungkit masa lalu yang buruk. Setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya dipenuhi keluhan. Tidak jarang ia pun terlibat dalam pertengkaran dengan teman-temannya, hanya karena hal-hal kecil yang seharusnya bisa dimaafkan. Lama-kelamaan, ia merasa semakin terisolasi, baik secara fisik maupun emosional. Bapak ini tidak sadar bahwa kepahitan yang ia pelihara justru membuatnya semakin jauh dari kebahagiaan dan kedamaian hati. Semua perasaan itu seperti racun yang perlahan menggerogoti hidupnya, mengubah dirinya dari seorang yang penuh kasih menjadi seseorang yang penuh kemarahan dan kekecewaan. Lalu, bagaimana cara agar kita tidak jatuh dalam perangkap ini? Inilah yang perlu kita ingat.
Firman Tuhan tidak hanya mengingatkan kita untuk membuang kepahitan, tetapi juga untuk membuang segala bentuk pertikaian, kemarahan, dan fitnah. Tuhan mengajarkan kita untuk tidak membiarkan perasaan-perasaan negatif itu menguasai hidup kita. Sebagai orang yang sudah dewasa secara rohani, kita harus mampu untuk melepaskan segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebaliknya, kita harus mengupayakan hati yang penuh kasih, damai sejahtera, dan pengampunan. Ini bukanlah hal yang mudah, terutama jika kita sudah lama terbelenggu oleh perasaan negatif. Namun, Tuhan memberi kita kekuatan untuk mengatasi semua itu. Tentu saja, ini bukanlah sesuatu yang bisa terjadi dalam semalam. Proses untuk mengatasi kepahitan dan kemarahan membutuhkan waktu dan ketekunan. Namun ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga hati kita tetap bersih dan penuh damai sejahtera. Pertama, belajarlah untuk memaafkan. Memaafkan bukan hanya tentang memberi maaf kepada orang lain, tetapi juga tentang memberi kebebasan bagi hati kita sendiri. Ketika kita memaafkan, kita melepaskan beban yang selama ini kita tanggung. Kita tidak lagi hidup dalam bayang-bayang kemarahan atau kepahitan, tetapi kita hidup dalam kedamaian dan kebebasan. Ini adalah langkah pertama yang penting dalam menjaga hati tetap sehat secara rohani. Kedua, komunikasikan perasaan kita dengan lembut. Jika kita merasa kecewa atau marah, jangan biarkan perasaan itu berkembang menjadi kemarahan yang meledak-ledak. Sebaliknya, bicarakan dengan cara yang penuh kasih dan pengertian. Jangan biarkan pertikaian merusak hubungan yang sudah ada. Dalam setiap hubungan, baik itu dengan pasangan, anak-anak, teman, atau rekan kerja, komunikasikan dengan bijaksana dan penuh kasih. Ini akan membawa kedamaian dalam hidup kita. Ketiga, jangan biarkan masa lalu menguasai kita. Mungkin ada banyak hal yang telah terjadi dalam hidup kita, entah itu kesalahan yang dilakukan orang lain atau kegagalan yang kita alami. Namun, firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak hidup dalam penyesalan atau kepahitan. Tuhan telah mengampuni kita, maka kita juga harus belajar untuk mengampuni dan melepaskan masa lalu. Hanya dengan cara ini, kita bisa merasakan kebebasan sejati. Saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan hal ini lebih dalam. Seiring bertambahnya usia, jangan biarkan kita semakin keras hati. Jangan biarkan perasaan negatif menguasai hidup kita. Tetapi marilah kita berusaha untuk menjaga hati kita agar tetap bersih, penuh kasih, dan penuh damai sejahtera. Ingatlah bahwa hidup kita yang sesungguhnya adalah hidup yang ada dalam Tuhan, yang dipenuhi dengan kasih, pengampunan, dan kedamaian. Mari kita berdoa, memohon agar Tuhan memberikan kita kekuatan untuk hidup sesuai dengan firman-Nya, dan agar kita bisa menjalani hidup ini dengan hati yang penuh damai. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang tak terhingga. Kami mohon agar Engkau memberi kami hati yang penuh damai, hati yang siap untuk mengampuni, dan hati yang tidak mudah dipenuhi oleh kepahitan atau amarah. Kami ingin hidup sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jika saudara diberkati renungan ini, berikan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan renungan-renungan selanjutnya. Bagikan renungan ini kepada keluarga, teman, atau orang-orang yang membutuhkan agar semakin banyak yang diperkaya oleh firman Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua dengan kedamaian yang sejati, dan semoga kita semua terus dikuatkan untuk menjadi pelaku firman yang setia. Sampai berjumpa kembali dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.